Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita sudah ada di bulan Agustus dan masih dalam ibadah online. Kita doakan nanti ke depan kita bisa beribadah pemuda remaja secara offline ya. Oke, mari kita mulai persekutuan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu dikasihi Tuhan dan dipelihara oleh Engkau. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya buka setiap hati kami, telinga rohani kami, agar Tuhan setiap firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, menjadi rema, kekuatan, menjadi iman yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan persekutuan online sore hari ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan sedikit sharing dan semoga ini menjadi berkat dalam hidup kita. Teman-teman pernah gak merasa ada banyak hal yang kita sudah kerjakan, lakukan, tapi suatu saat kita merasa sepertinya kita gak ngapa-ngapain ya, sepertinya hampa, sepertinya kosong gitu ya. Mungkin seperti kalau ke pasar atau belanja, kemudian setelah belanja sampai rumah kita lihat, oh dompetnya udah kosong, uangnya udah habis, ternyata yang kita mau beli itu belum terbeli gitu, malah beli yang lain gitu ya. Kita udah habisin uang, ternyata belanjaannya kok kreseknya kok ringan sekali gitu ya, yang dibeli malah yang nggak penting. Nah itu ya, ibaratnya seperti itu ya, tong kosong bunyinya nyaring bunyinya gitu ya. Nah ada beberapa hal yang kita akan belajar, kenapa sih kira-kira kita itu bisa merasa bahwa kita ini kosong, kita ini hampa, kita ini seperti seolah-olah seperti tong kosong bunyi nyaring gitu ya. Ada yang kita pelajari hari ini, yang sering kali kita dengar. Yang pertama adalah 1 Korintus 13 ayat 1. Itu dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, ini ayat yang tidak asing kita dengar ya, selalu ada, bahkan kita sudah hafal ya. Ada lagunya, kasih itu sabar dan sebagainya ya. Nah, kasih di Alkitab di ayat itu menggunakan bahasa Inggris charity ya, amal, kebaikan, derma gitu ya menurut kamus, amal baik gitu ya. Oke. Firman Tuhan ini katakan tentang Paulus, bagaimana Paulus itu berkata bahwa sekalipun dia begini begitu bisa semuanya, tapi ketika dia melakukan itu tanpa kasih, itu hanya seperti gong yang berkumandang, artinya kosong ya, kosong tapi bunyinya nyaring. Nah itu ya, kita juga ya, berarti kita juga kalau kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, kegiatan kita tanpa kasih, nah itu bisa menjadi penyebab kita seringkali merasa hampa, merasa kosong, merasa setelah melakukan segala sesuatu kita malah capek sendiri, malah stres sendiri gitu ya, malah depresi sendiri. Nah ya, tolak ukurnya apa sih gitu ya? Tolak ukurnya bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa kita melakukannya dengan kasih. Apa kita melakukannya dengan di ayat yang keempat itu kan ya, dikatakan apakah kita melakukannya dengan sabar. Kasih itu murah hati. Apakah kita melakukannya dengan murah hati? Apakah kita melakukannya dengan tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak sombong. Nah, kalau kita melakukannya dengan ada amarah, sebaliknya ya, dengan kebencian, dengan terpaksa, dengan cemburu, dengan mahal hati, kebalikannya murah hati, mahal hati ya. Maksudnya apa itu ya? Bisa dimengerti lah ya maksudnya ya. Artinya kita sedang membangun hidup kita menjadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Wow, tentunya kita nggak mau ya. Kita maunya seperti padi, semakin pandai semakin merunduk ya gitu lah ya.
Saya tahu ya bahwa kita itu semua punya ego yang tinggi ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan ego kita, apalagi anak-anak muda. Ego itu kadang membuat kita jadi egois ya. Entah salah entah benar gitu ya, tapi itu membuat kadang bisa jadi penyebab untuk kita jadi orang yang sepertinya tong kosong bunyinya nyaring. Nah, kita tentu nggak mau ya teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berarti, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Sederhana saja ya. Hobi kita lakukan dengan kasih. Tanggung jawab di rumah, tugas dan tanggung jawab di rumah, kerjakan itu dengan kasih, dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan semuanya itu ya. Bagian kedua adalah di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah ya, bagian yang kedua adalah kita bisa merasa kosong ketika kita punya iman, tapi kita tidak ada perbuatan. Nah, kita mengaku orang Kristen, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan orang Kristen, gitu ya. Kalau kita ingat kisahnya Mahatma Gandhi, dia sangat terpesona dengan kisah Yesus yang begitu kasih, begitu luar biasa. Tapi ketika dia ke gereja dan dia melihat ada ketidakadilan di sana, dia ditolak. Oh, ternyata orang-orang Kristen tidak mencerminkan kekristenannya. Dia memuji Tuhan Yesus, tapi dia tidak memuji gereja waktu itu ya. Nah, kita nggak mau teman-teman jadi orang seperti itu. Kita jadi batu sandungan buat orang lain. Atau kita percaya Tuhan Yesus tapi tidak ada perbuatan ya. Kita berdoa supaya tambah pintar, tapi kita tidak belajar. Kita berdoa supaya bekerjanya naik pangkat, dapat promosi dari Tuhan, tapi kita kerjanya malas-malasan. Kita minta sembuh, ada kalanya teman-teman kita perlu juga ke dokter. Ya, jadi iman harus disertai dengan perbuatan supaya apa? Hidup kita tuh jadi lebih berarti. Kalau kita terus lakukan iman tanpa perbuatan dalam hidup kita, itu akan membuat kita merasa kosong, hampa, dan suatu saat kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa tinggalkan Tuhan ya. Jadi mari belajar mulai sejak muda lakukan iman dengan perbuatan kita. Kita beribadah, kita juga berbuat baik gitu ya. Kita menabur, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita juga menolong sesama misalnya ya. Nah, itu penting sekali. Kemudian bagian yang ketiga, Amsal 25 ayat 14. Nih ya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Nah, ini peribahasa dari Amsal, dari Salomo ya. Di situ mengartikan bahwa kalau kita menjanjikan hadiah untuk seseorang, tapi kita nggak kasih beneran, itu seperti awan dan angin tanpa hujan. Sepertinya kayak mau hujan, nggak jadi gitu ya. Nah, itu ibaratnya kosong ya. Nah, ini anak-anak muda, penting bagi kita belajar dari muda untuk menepati janji ya. Ketika kita berjanji memberikan hadiah misalnya, berjanji membayar utang, berjanji untuk setia, berjanji untuk baik, cowok-cowok yang berjanji sama ceweknya, ceweknya yang berjanji sama orang tuanya ya. Mari belajar dari muda, tepati janjimu ya. Artinya pasti sesuai gitu ya perkataannya, jangan sampai jadi orang itu PHP gitu ya, pemberi harapan palsu. Gak enak banget kan. Nah, itu penting diterapkan di anak-anak muda. Kemudian yang terakhir, Yohanes 15 ayat 4. Yang paling penting dalam hidup ini agar kita tidak merasa kosong tapi bunyinya nyaring adalah ada Kristus di dalam hati kita ya. Situ dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu.
menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus ya, tinggal selalu dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang selalu baik dengan Tuhan, selalu luangkan waktu untuk bersaat teduh, untuk beribadah kepada Tuhan, agar kita senantiasa melekat dengan pohonnya itu ya, dan kita bisa berbuah. Kalau di luar Tuhan, katanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah. Ya seperti tadi sih ya, iman tanpa perbuatan tadi ya. Kita punya iman tapi kita tidak lakukan. Nah, kemudian seperti tong kosong nyaring bunyinya itu ya, kita ada pohonnya, ada daunnya, tapi nggak ada buahnya. Kita orang Kristen, kita rajin ke gereja, rajin melayani, tapi buahnya belum ada gitu ya. Buah kasihnya belum kelihatan, buah sukacitanya belum kelihatan, buah damai sejahteranya belum kelihatan, buah kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan dirinya belum kelihatan. Nah, kalau belum kita harus cek ya. Kita harus semakin tinggal dalam Tuhan dan kita harus berbuah. Ingat, Tuhan itu perintahkan kita untuk kita berbuah ya setiap hari. Mungkin hari ini kita penuh kelemahan. Saya juga belajar, teman-teman, saya juga belum sempurna. Masih banyak sekali kesalahan saya. Tapi di dalam Tuhan menjanjikan untuk kita bisa berbuah. Kita nggak akan jadi kosong kalau kita berbuah. Justru kita akan jadi pohon yang sangat subur kalau kita berbuah-buah terus ya. Nah itu. Nah satu lagi teman-teman, ini kan kita udah mulai ibadah ya teman-teman ya. Ada fenomena gitu ya. Tapi ini di luar sana, bukan di gereja sih ya. Ketika beribadah, ada ibadah di gereja gitu ya. Ini saya hanya memberikan himbauan saja ya. Oke, ada orang yang sehat ya, usianya produktif, boleh beribadah, kemudian beralasan tidak beribadah, tidak ke gereja dulu gitu ya. Kalau sakit, kalau usianya sudah tidak produktif ya, masih kecil anak-anak atau sudah lansia, kemudian kalau ada penyakit bawaan, kalau riskan, kalau dari luar kota, kita memaklumi teman-teman, kita wajar, oh ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ada yang sehat, ada yang remaja, pemuda ya khususnya ya, tapi tidak beribadah dengan alasan takut nanti ada corona gitu ya. Kalau beneran sih ya enggak apa-apa teman-teman, artinya dia di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak keluyuran gitu ya. Tapi kalau misalnya remaja bilang gitu, tapi dia keluyuran, dia jalan-jalan, kumpul-kumpul sama temennya, terus dia takut ke gereja karena gereja ada corona, nah itu patut dicurigai teman-teman ya. Bener gitu ya, apakah memang karena takut corona atau karena apa gitu ya. Kemudian mungkin ada yang rasa takut nanti menulari gitu, boleh sih gitu ya, tapi apa benar kalau dia takut menulari dia di rumah aja atau keluyuran juga. Nah, jangan sampai teman-teman kita jadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya, artinya kita kebanyakan alasan, kebanyakan kebohongan untuk menutupi kekosongan kita. Tapi di sini saya bukan marah-marah ya, saya bukan menegur teman-teman, enggak, atau ada orang-orang yang saya curigai, enggak gitu ya. Ini hanya mencegah saja ya, karena di luar sana banyak sekali ya orang-orang yang cerita seperti itu. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini. Kiranya ini menjadi berkat dari kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Yang pertama tadi, kita harus punya kasih dalam hidup kita, kerjakan segala sesuatu dengan kasih, agar itu jadi membuat kita lebih berarti, lebih berguna. Kemudian yang kedua, kita punya iman disertai dengan perbuatan. Kita lakukan firman Tuhan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga perbuatan kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dikenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah kalau kita berjanji, belajar menepati ya. Kalau kita sudah berucap, belajar untuk menepati. Walaupun kadang-kadang ya memang manusia hilaf ya, lupa dan sebagainya, tapi kalau kita mau jadi lebih baik lagi, mari kita belajar. Kemudian yang keempat,
Kita belajar tadi tentang tinggal di dalam Tuhan selalu, ya. Jangan pernah lepaskan diri dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat kita berbuah di dalam Dia. Amin. Buat firman Tuhan hari ini karena menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Firman-Mu kiranya menjadi berkat, kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Kalau hari ini kami merasa kami kosong, kami marah-marah, kami banyak menyimpan sampah dalam hati kami, kiranya Tuhan membersihkan hati kami, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan hidup kami, dan kiranya Tuhan mulai saat ini ketika kami dengar firman Tuhan, kami mau berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang berguna, menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami selalu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami juga serahkan Tuhan sekolah kami, pekerjaan kami, pergumulan kami dalam tangan-Mu. Tuhan tetap menyertai, melindungi, memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk virus corona ini agar segera berlalu bagi bangsa kami, bagi kota kami ya Bapa. Dan kami akan segera bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.